Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar soleh-solehah ustazah? Semoga antum semua dalam keadaan sehat walafiat serta dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi bersama Ustazah Rahma dalam pembelajaran tematik tema 7 subtema 1 muatan bahasa Indonesia dan IPA. Pengertian gaya. Gaya adalah tarikan atau dorongan. Sebagai contoh, tarikan seperti kita sedang melakukan tarik tambang atau sedang memancing. Sementara dorongan seperti kita mendorong gerobak atau memukul bola. Gaya melakukannya diperlukan tenaga. Gaya tidak dapat dilihat, kita hanya dapat melihat akibat atau pengaruh adanya gaya pada suatu benda. Keadaan suatu benda dapat berubah akibat pengaruh gaya. Nah, macam-macam gaya, yaitu ada gaya gesek, lalu ada gaya listrik, setelah itu gaya magnet, gaya gravitasi, gaya otot, dan gaya pegas. Nah, mari kita simak contohnya. Yang pertama adalah gaya gesek. Adalah gaya yang timbul jika dua permukaan benda saling bersentuhan. Contohnya, permukaan ban dengan permukaan jalan. Yang kedua adalah gaya listrik. Gaya yang ditimbulkan oleh benda-benda yang bermuatan listrik. Contohnya adalah lampu penerangan. Yang ketiga adalah gaya magnet. Adalah gaya yang timbul karena tarikan atau dorongan dari magnet. Selanjutnya, gaya gravitasi adalah gaya yang disebabkan oleh gaya tarik bumi sehingga benda jatuh bergerak menuju ke permukaan bumi. Contohnya adalah buah apel yang jatuh dari pohonnya. Selanjutnya, gaya otot adalah gaya yang timbul karena aktivitas otot. Nah, terakhir adalah gaya pegas. Gaya yang terjadi akibat tarikan atau dorongan terhadap benda yang dilakukan menggunakan pegas elastis. Contohnya adalah per. Pengaruh gaya. Pertama, benda yang diam menjadi bergerak. Contoh, kereta bayi yang didorong, bola yang ditendang. Yang kedua, benda yang bergerak menjadi diam. Contoh, bola yang bergerak saat ditangkap kiper menjadi berhenti. Yang ketiga, benda berubah bentuk. Contoh, saat membuat gerabah tanah liat yang ditekan menjadi berbagai bentuk. Yang keempat, benda bergerak berubah arah. Contoh, saat bola tenis berubah arah karena dipukul. 5. Benda berubah kecepatan. Contoh, pada saat sepeda di kayu kuat bergerak semakin cepat, sedangkan saat direm sepeda menjadi lambat. Manfaat gaya otot. Otot disebut alat gerak aktif karena memiliki kemampuan menggerakkan tulang. Gaya otot dapat dilakukan manusia dan hewan. Contoh pemanfaatan gaya otot. Mendorong benda. Contoh kegiatannya mendorong lemari, kereta bayi, dan troli. Mengangkat benda, mengangkat buku dan tas. Lalu
menarik benda, contohnya menarik tali, menarik gerobak sampah, kuda menarik delman. Dan menahan gerak benda, menangkap bola, memegangi benda yang hampir jatuh. Sebagai penutup, gaya otot berasal dari dalam tubuh kita dan dapat kita kendalikan sesuai kebutuhan kita. Gaya otot selalu kita pakai dalam kegiatan sehari-hari. Jika otot digunakan terus-menerus untuk melakukan kegiatan yang berat, otot akan mengalami keletihan. Baik anak-anak ustazah, selanjutnya kita akan pelajari tentang bahasa Indonesia. Dalam membaca sebuah teks bacaan, kita dapat menemukan informasi dalam teks tersebut. Nah, dalam menemukan informasi penting dari sebuah teks, ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, membaca judul teks. Yang kedua, membaca keseluruhan isi teks. Yang ketiga, mencatat hal-hal penting yang belum pernah kita ketahui. Menggali informasi teks melalui ide pokok. Suatu teks mengandung beberapa informasi penting yang ingin disampaikan penulis kepada pembacanya. Untuk mendapatkan informasi tersebut, kita perlu memahami isi teks dengan baik. Salah satu cara untuk memahami isi teks adalah dengan menentukan ide atau gagasan pokok setiap paragraf pada teks menjadi tersebut. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi pokok dalam pengembangan paragraf. Selanjutnya, menyajikan informasi teks dalam bentuk peta pikiran. Teman-teman, kita dapat menyajikan informasi teks dalam bentuk peta pikiran. Nah, peta pikiran sendiri merupakan cara mencatat yang disajikan dalam bentuk bagan. Menyajikan informasi suatu teks menggunakan peta pikiran akan memudahkan kita dalam menyusun informasi penting dalam suatu teks. Nah, teman-teman, contoh peta pikiran. Kebudayaan suku Minang di Indonesia. Nah, asal-usul nama Minangkabau yaitu Minang dan Kabau. Nah, suku yang berasal dari Provinsi Sumatera Barat. Lalu, persebaran suku Minangkabau di Indonesia dan luar negeri. Terakhir, profesi dan keahlian suku Minangkabau di Indonesia. Nah, teman-teman, selanjutnya adalah menyampaikan informasi dari teks non-fiksi. Anak-anak ustazah, teks non-fiksi merupakan teks yang berdasarkan kenyataan, fakta, dan realita atau kejadian yang benar-benar terjadi. Contohnya adalah laporan, karya ilmiah, artikel, dan lain-lain. Nah, teman-teman, untuk menggali informasi dari suatu teks, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Antara lain sebagai berikut. 1. Bacalah teks dengan seksama. 2. Tentukan topik dari teks non-fiksi tersebut. Yang ketiga, catatlah setiap informasi penting yang disampaikan. Dan yang keempat, rangkailah ide atau gagasan pokok yang sudah kamu temukan ke dalam satu paragraf. Anak-anak ustazah, kesimpulan pada hari ini yaitu tentang IPA, yaitu macam-macam gaya. Lalu bahasa Indonesia tentang menemukan informasi dari teks non-fiksi. Semoga bermanfaat. Kita tutup dan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.